fungsi eksponen atau logaritma dalam penyelesaian pertidasamaan eksponen atau logaritma. Nah, kita akan belajar tentang ini, penjauhan ulang sifat-sifat eksponen, fungsi eksponen, grafik fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidasamaan eksponen. Ini eksponen rasional, di mana A pangkat Mn sama dengan akar pangkat M dari A lalu dipangkatkan M, sama saja seperti akar pangkat dari N pangkat N dari A pangkat M, dengan syarat A anggota bilangan real, ini adalah anggota, dan A lebih dari 0. Ingat ya, bukan A lebih besar dari 0, tapi A lebih dari 0. Dengan M bilangan bulat dan M bilangan asli lebih dari 1. Sifat-sifat eksponen bilangan real seperti yang kalian sudah pelajari. Kalau dia dikali artinya ditambah. Kalau dia seperti ini berarti satu-satunya berpangkat, yaitu A pangkat X dan B pangkat X. Kalau dia dibagi artinya dikurang. Tapi kalau bilangan yang dibagi berarti dia satu-satu, A pangkat X dibagi B pangkat X. Kalau dipangkatkan, pangkatnya lagi dikali, jadi A pangkat X Y. Kalau A pangkat min X itu sama aja 1 per A pangkat X. Kalau minus, dia pangkatnya ada di penyebut, masih ingat ya. Terus kalau A pangkat X kebalikannya yaitu 1 per A pangkat min X, dengan syarat A dan B adalah bilangan real positif, X dan Y adalah bilangan real. Ya, fungsi eksponen ini dengan catatannya adalah K konstanta, A bilangan pokok atau basis, A lebih dari 0, dan A bukan 1, tidak sama dengan 1. Fungsi eksponen dalam bilangan pokok atau basis A adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum f di mana x A pangkat X atau Y sama dengan fx sama dengan A pangkat X. Hal yang perlu diperhatikan, fx sama dengan A pangkat X disebut rumus atau aturan bagi fungsi eksponen baku atau fungsi eksponen standar. A adalah bilangan pokok atau basis yang biasanya A pangkat X dengan ketentuan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Syaratnya A lebih dari 0 kurang dari 1 atau A lebih dari 1. Itu matematikanya ya. Perubahan X dinamakan perubahan bebas atau variabel bebas, dan himpunan dari semua perubahan X disebut daerah asal atau domain fungsi F. X di mana X anggota bilangan real, dibacanya seperti itu. Dan perubahan Y dinamakan perubahan bergantung atau variabel tak bebas, dan himpunan dari semua perubahan Y disebut daerah hasil atau wilayah hasil, atau yang biasa kita sebut ada range. Himpunannya Y di mana Y lebih dari 0 dan Y anggota bilangan real. Nah, ini grafik fungsi eksponen ya, seperti kalian ketahuin. Ya, jika Y sama dengan fungsi X sama dengan 2 pangkat X anggota bilangan real, kita misalkan dari min 3 sampai 3, hasilnya segini. 1/8 adalah 2 pangkat min 3 adalah 1/8, hingga pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 8. Lalu kita satuin, ketika min 3
ini pecahan ya, 0,1, 0,2 dan seterusnya, setengah, seperempat, 3/4. Dia cenderung monoton turun. Kalau tadi dia monoton naik nih, dari -3 ke 3 dia monoton naik. Nah ini dari -3 ke 3-nya adalah turun, namanya monoton turun. Sama ya, monoton turun karena X2 lebih dari X1. Hubungannya apa sih Bu? Tadi antara fungsi X sama dengan AX dan fungsi GX sama dengan A pangkat X. Ya seperti ini hubungannya. Adalah bayangan dari grafik eksponen transformasi geometri refleksi terhadap sumbu Y. Nanti akan kalian pelajari di kelas 11 atau cerminannya ya, lebih tepat perubahannya. Ini persamaan eksponen. Apa sih persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung perubahan X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung perubahan X. Bentuknya ya, ini adalah syarat-syaratnya atau bentuknya. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Terus A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Fungsi himpunan hx sama dengan fx dan sama dengan hx gx. Nah ini pemisalannya. A itu dia ibaratkan bisa konstanta ya, ABC itu biasanya konstanta. Untuk lebih gampang seperti ini contohnya. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, A harus lebih dari 0 dan A bukan 1, maka fx sama dengan p. Dengan syarat A nya berarti angkanya sama ya. Kenapa Bu? Kalau 0 pangkat berapapun yang bisa, 1 pangkat berapapun agak sulit juga. Jadinya fx sama dengan p. Contoh 3 pangkat x min 4 sama dengan 1. Biar sama-sama dia bernilai A dan A, maka dari itu kalau di sebelah sini 3, maka di sini juga harus 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya? 1 adalah 3 pangkat 0. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Seperti itu. Nah, karena sudah sama-sama nih A nya yaitu 3, berarti tinggal pangkatnya doang. X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Sampai sini paham ya? Lanjut. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, ada jauh beda dengan tadi. 2 pangkat 3x min 1 sama dengan akar dari 8 pangkat x plus 1. Kita tahu kalau 8 itu adalah 2 pangkat 3, karena 2 kali 2 kali 2. Berarti semuanya kita kali 3 dan akar itu adalah pangkat setengah, karena di sini otomatis ada angka 2 ya. Jadinya 3 kali x, 3x, 3 dikali 1, 3, dan ini pasti per 2. Sama-sama mempunyai bilangan pokoknya adalah 2. Berarti tinggal pangkatnya disamakan. 3x min 1 sama dengan 3x tambah 3 per 2.
hx-nya, berarti x kuadrat min 3x ditambah 1 ini adalah fungsi hx. Nih, ini adalah hx. Ini adalah hx. Nah, terus yang lainnya, kalau ini adalah gx, boleh fx deh, fx. Nah, ini sama-sama dengan hx. Ini sama seperti ini. Nah, yang beda cuma pangkat. Pangkatnya, kalau ini fx berarti ini gx. Oke. Berarti nomor 1 adalah 2x min 1 dan x plus 5. 2x dikurang x min 1 pindah ruas jadi plus 1, jadinya x sama dengan 6. Itu syarat pertama. Masih ingat ya? Syarat keduanya, hx sama dengan 1, berarti x kuadrat min 3x tambah 1 sama dengan 1. X kuadrat min 3x, karena 1 kurang 1 sama 0. Terus karena dia sama-sama x, berarti x yang kita keluarin, jadi x min 3. X yang ini hasilnya 0. X yang lainnya yang x min 3 hasilnya x sama dengan 3, gitu ya. Itu syarat kedua. Syarat ketiganya, jika fungsi hx sama dengan 0. Oke, seperti ini.
si logaritma